Kali ini kita akan membahas gugatan terhadap Triswaka dan Zinedine Zidane sebanyak 10 miliar oleh Erwin Agam. Dan juga di sini akan menjelaskan beberapa hal yang harus dipahami, peraturan-peraturan untuk siapapun yang mengcover lagu, bukan hanya Triswaka dan Zidane, tapi musisi-musisi yang mengcover lagu orang lain ya. Orang-orang yang mengcover lagu orang lain. Oke, Triswaka dan Zinedine Zidane digugat 10 miliar oleh Erwin Agam, yaitu cover lagu Ada Etikanya. Buntut dari kasus dugaan melecehkan artis senior Andika Kangen Band, kini somasi pun menyebar. Selain somasi, Triswaka dan Zinedine Zidane juga digugat sebanyak 10 miliar untuk 10 lagu ciptaan Erwin Agam yang di-cover tanpa izin. Permasalahan mengenai lagu ini diduga akan melibatkan banyak musisi yang dikenal melalui lagu cover yang mereka bawakan. Sebenarnya membuat cover di media sosial bukan sesuatu yang baru atau asing lagi. Hanya saja persoalannya membuat lagu yang di-cover itu menimbulkan banyak pro dan kontra. Oleh karena itu, musisi muda ada baiknya mengetahui mengenai etika-etika yang ada dalam mengcover sebuah lagu seseorang. Dengan banyaknya penyanyi yang melejit berkat mengcover lagu musisi aslinya, muncul banyak tanggapan pro dan kontra, apalagi dengan munculnya penyanyi cover di sebuah acara musik. Salah satu masalah yang sering muncul adalah ketika penyanyi cover version lebih terkenal dibandingkan dengan penyanyi aslinya. Tentu saja hal ini merugikan penyanyi asli atau pemilik lagunya, karena tidak akan mendapatkan royalti sebagaimana mestinya. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa seharusnya sebelum membuat cover version, ada baiknya meminta izin dulu kepada penyanyi aslinya. Namun, di sisi lain, proses perizinan yang sulit ini menjadi sebuah alasan banyaknya orang yang memilih untuk membuat cover tanpa meminta izin terlebih dahulu. Oleh sebab itu, dalam artikel ini kami akan membahas mengenai etika dalam cover sebuah lagu. Ada 5 hal yang harus diperhatikan agar kita bisa mengapresiasi karya pemilik lagu. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Ada 5 etika yang harus diperhatikan dalam mengcover sebuah lagu dari orang lain. Yang pertama adalah kita harus mengetahui siapa nama musisi yang ingin kita cover lagunya. Dan kita juga harus tahu siapa musisi asli yang menyanyikan lagu yang akan kamu cover lagunya, sehingga kamu bisa sadar sepenuhnya bahwa ini adalah lagu orang lain dan kamu tidak bisa sembarangan saat mengunggahnya di media sosial. Yang kedua, kita juga harus menulis kredit di judul dan di deskripsi video. Salah satu cara untuk mengapresiasi karya musisi asli adalah dengan menulis kredit di judul dan deskripsi, untuk memastikan bahwa warganet mengetahui jika lagu yang dibawakan adalah milik orang lain. Dan pastikan juga penulisan judul dan deskripsi dengan benar. Tuliskan juga tanggal rilis, pencipta lagu, dan nama label yang menaungi musisi tersebut. Apabila versi asli lagu itu ada di internet, YouTube, SoundCloud, atau yang lainnya, cantumkan juga tautannya di bagian di deskripsi. Lalu yang ketiga, bukan untuk kepentingan komersial. Sangat perlu diketahui jika menjadikan lagu-lagu cover digunakan untuk kepentingan komersial, karena ini merupakan tindakan yang salah. Jangan sampai akibat tergiur dengan keuntungan setelah mengcover lagu yang bukan milikmu menjadi bumerang di kemudian hari. Kecuali jika kamu sudah punya izin dan kontrak dengan penyanyi asli atau pembagian royalti yang tertulis di atas materai. Yang keempat, tidak diproduksi massal. Memproduksi lagu cover kemudian memperbanyak dan disebarluaskan juga termasuk pelanggaran. Apalagi dirilis dalam bentuk fisik seperti CD dan menjualnya ke publik adalah kesalahan hukum. Musisi asli berhak melaporkan dan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Dan yang terakhir adalah yang kelima, tidak dimasukkan ke dalam aplikasi dengar musik online. Hampir sama dengan poin 4, merilis lagu cover di aplikasi atau platform musik online juga termasuk pelanggaran sebenarnya. Apalagi sekarang kebanyakan dari warganet lebih memilih mendengarkan musik secara online daripada membeli fisik album. Demikian penjelasan singkat seputar persoalan yang sedang ramai diperbincangkan mengenai perizinan cover lagu, khususnya dari ramainya masalah gugatan terhadap Zinedine Zidane dan juga Triswaka.
Ya, ternyata mengcover sebuah lagu karya dari orang lain jika kita mengikuti aturan-aturan yang berlaku mengenai musik yang berhak cipta tentunya ternyata tidak mudah. Nah, hal ini pun harus dipahami oleh para musisi-musisi yang mengcover lagu orang lain. Jangan sampai tidak ada izin seperti ini yang nantinya ada gugatan yang sebenarnya penghasilan tersebut mungkin bisa lebih sedikit daripada gugatan-gugatan yang dilakukan oleh pemilik hak cipta jika orang yang memiliki hak untuk menggugat tersebut itu memiliki kewenangan tersendiri untuk menggugat orang yang mengcover lagu tanpa izin. Nah, dari sini pun kita memang sangat susah ya terkadang orang-orang yang ingin mengcover lagu, bukan hanya dari musisi covernya aja yang tidak memiliki izin ataupun tidak mau minta izin, tapi terkadang balasan email untuk meminta izin tersebut itu ada yang dibalas, ada yang tidak. Nah, ini pun menjadi sebuah permasalahan. Jadi ini untuk para musisi-musisi yang memperbolehkan lagunya di cover tapi izin dulu, itu harus diperbaiki lagi dalam komunikasinya. Misalnya ada orang yang ingin mengcover, diizinkan atau tidak, intinya itu harus dibalas. Memang benar-benar lagu tersebut diperbolehkan di cover tapi tetap harus ada izinnya. Nah, dari sini pun sebenarnya para musisi cover ini juga berbeda-beda. Ada yang memiliki nama di media, ada pun juga yang masih di bawah, bahkan sampai tidak terdengar, sampai tidak kenal kita ya. Misalnya contohnya adalah YouTubers yang pengcover lagu tapi subscribernya masih di bawah 1000 dan itu belum bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Padahal ya, apakah perjanjiannya seperti apa, dan itu harus diperbaiki juga, karena mungkin apakah pengcover lagu ini dari yang terbawah dan sampai yang ternama itu dipilih atau tidak, karena memang balasan-balasan tersebut juga kadang ada yang balas, ada yang tidak. Itu pun menjadi sebuah permasalahan sebenarnya. Tapi intinya kita mengcover lagu dari orang lain itu harus hati-hati, harus ada izin, apalagi di luar YouTube ya, misalnya di kafe ataupun di media TV yang dimana tidak seperti YouTube. Kalau di YouTube kan sudah ada aturannya, bagi hasil minimal ada bagi royaltinya lah, sudah diatur oleh sistem YouTube. Tapi kalau misalnya di luar seperti di kafe kayak Triswaka seperti itu, nah itu berbeda lagi. Bagaimana perjanjiannya itu pun harus ada secara komunikasi yang benar-benar, karena tidak ada aturan sistem seperti YouTube yang bisa diatur oleh mesin. Nah, tentu ini juga menjadi pembelajaran untuk para pengcover lagu agar berhati-hati lagi dalam mengcover lagu, karena nantinya bisa ada gugatan yang dilakukan oleh pencipta lagu tersebut yang mungkin sebenarnya kita mendapatkan penghasilan dari lagu tersebut tidak seberapa, tapi gugatan tersebut bisa melebihi apa yang kita dapatkan sebenarnya, dan itu pun harus diperhatikan karena bisa merugikan para musisi cover juga. Nah, di sini pun sebenarnya musisi cover ini juga tidak salah kalau memang kita memiliki izin dan diizinkan dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku dari para pemilik hak cipta itu sendiri. Karena kita pelajari ya dari masalah Triswaka dan Jidan, tentunya ini menjadi sebuah kerugian mereka tersendiri yang akhirnya mereka digugat sebanyak 10 miliar oleh Erwin Agam yang terjadi saat ini. Beritanya sedang ramai, yang intinya kita ini harus benar-benar memperhatikan ketika cover lagu dimanapun itu, khususnya untuk mendapatkan penghasilan dari lagu yang kita nyanyikan yang diciptakan oleh orang lain yang kita nyanyikan kembali. Sebaiknya sih kita menyanyikan lagu ciptaan kita sendiri. Jika memang tidak bisa menciptakan lagu sendiri, ya minimal kita mengcover lagu orang lain itu harus ada izinnya dulu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sedikit membahas tentang gugatan 10 miliar terhadap Zinedine Zidane dan juga Triswaka, dan seputar pembahasan cover lagu yang sebenarnya masih banyak yang lebih detail dari peraturan cover lagu ini, mulai dari pembagian hasilnya berapa persen dan sebagainya, dan itu panjang jika harus dibahas di video kali ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.